Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memaparkan materi mengenai teks berita. Sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian belajar mengenai teks berita. Setelah kalian belajar mengenai teks berita, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks berita secara tepat, menentukan unsur-unsur teks berita pada teks berita yang dibaca atau didengar secara tepat, menyimpulkan isi teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur teks berita dari teks berita yang dibaca atau didengar secara tepat, menentukan struktur teks berita pada teks berita yang dibaca atau didengar secara tepat, menentukan kaidah kebahasaan teks berita pada teks berita yang dibaca atau didengar secara tepat, menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa teks berita secara tepat, dan membacakan teks berita yang ditulis dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik secara tepat. Pernahkah kalian melihat, mendengar, atau membaca teks berita? Kemudian, apa yang kalian ketahui mengenai teks berita? Teks berita. Teks berita adalah teks yang dibuat untuk memberikan kabar mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan laporan pers. Unsur-unsur teks berita. Dalam teks berita, 5W+1H adalah singkatan yang memuat tentang 6 pertanyaan dasar yang membentuk terciptanya sebuah berita. Pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana peristiwa tersebut terjadi, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan how, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas yang kemudian dikemas menjadi sebuah berita. Dalam istilah bahasa Indonesia, keenam unsur-unsur berita tersebut dapat disingkat menjadi adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyimpulkan isi berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara keseluruhan dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, memahami pesan pokok tiap kalimat. Yang ketiga, menentukan dan menuliskan pokok-pokok atau unsur-unsur berita dengan pertanyaan 5W+1H. Yang keempat, menarik simpulan dan menyerikan isi keseluruhan berita. Pokok-pokok isi atau intisari berita dapat kalian simpulkan dengan menguraikan unsur-unsur kelengkapan berita. Simak dengan baik pembacaan berita berikut ini. Kemudian, tentukan unsur-unsur berita yang ada pada video yang kalian simak. Saudara, di tengah pandemi corona, sekolah tatap muka secara terbatas di Indonesia belum berjalan 100%. Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta kegiatan belajar mengajar tatap muka di semua sekolah dibuka pada Juli 2021. Sekolah tatap muka terbatas yang sudah dilakukan di beberapa daerah sempat menimbulkan klaster baru COVID-19. Hari ini, di Pekalongan, Jawa Tengah, 37 guru positif COVID hingga terpaksa menutup sekolah. Bahkan siswa di Cimahi, Jawa Barat juga positif COVID dari klaster sekolah.
Namun sikap Nadiem tetap ngotot. Sekolah tatap muka harus segera digelar secara menyeluruh Juli mendatang. Hal ini mengacu pada tempat-tempat lain seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran yang sudah dibuka kembali. Terlebih, masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. Dan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GPK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Hingga saat ini sejumlah sekolah juga sudah melakukan evaluasi dan simulasi untuk mempersiapkan belajar tatap muka. Segala persiapan selain vaksinasi guru, Satgas COVID-19 di sekolah juga disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru. Fasilitas yang mendukung untuk penerapan prokes pun harus diperhatikan. Meski ada kekhawatiran dari orang tua, pembukaan sekolah Juli nanti berdasarkan pertimbangan setelah dirinya membaca dan mendengarkan keluhan para pelajar di media sosial. Tim Liputan Kompas TV. Nah ya, setelah kalian menyimak video pembacaan berita yang ada pada layar ya, silakan kalian tentukan unsur-unsur teks berita tersebut, kemudian ditulis pada buku catatan pribadi masing-masing ya. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepala berita. Bagian kepala berita biasanya berisi unsur-unsur 5W tambah 1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Kepala berita ditulis pada bagian awal, harus menarik minat pembaca, serta menggugah rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Yang kedua, tubuh berita. Dalam tubuh berita biasanya berupa isi berita. Yang ketiga, kaki atau ekor berita. Akhir sebuah berita atau disebut juga dengan klimaks. Pemberitaan isinya bervariasi, menuntaskan masalah, menggantung atau minta dicarikan solusi. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat penyurat, dan rapat resmi. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Misalnya, Budi berkata, tanda petik, aku ingin pergi ke Jepang suatu saat nanti, titik tanda petik ya. Yang kedua contohnya, saya meyakini Indonesia akan maju, jika generasi penerusnya belajar dengan tekun, tanda petik. Ujar Kevin. Oh iya, yang contoh yang kedua ya. Di sana Bapak lupa menuliskan tanda petik pada awal kalimat ya. Seharusnya memakai tanda petik pada awal kalimatnya ya. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, sesudahnya, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasakan, afeksi, khawatir, dan kognisi, mengerti, dan berpikir. Contohnya, Nabila mempercayai bahwa titik bisa kalian isi. Yang kedua, Rio merasa apa gitu ya. Rio merasa badannya sakit, itu kan berarti persepsi ya, misalnya merasakan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan menulis teks berita.
Menulis teks berita harus berdasarkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan bersifat aktual. Oleh karena itu, sebelum menulis teks berita, kita harus mendapatkan sumber beritanya. Akan lebih baik jika kita mengamati langsung peristiwa itu dan mewawancarai orang yang terkait di dalamnya. Secara terperinci, maka berita yang ditulis harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Karena berita yang baik harus mengandung jawaban atas pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, jelas. Karena berita yang baik harus menjelaskan fakta secara terperinci. Dan yang ketiga, bisa dipertanggungjawabkan. Karena berita yang baik isinya mengungkapkan fakta-fakta yang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak berita hoaks ya. Nah, untuk kasus seperti sekarang banyak terjadi berita hoaks yang tersebar. Misalnya ketika di WhatsApp ya, hanya meneruskan saja tanpa dibaca terlebih dahulu, analisis terlebih dahulu. Apakah berita itu berisi fakta-fakta atau hanya berita hoaks, bohong ya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial harus bijak ya di dalam memilih atau meneruskan sebuah berita. Kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan bisa kalian tanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.